Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu Allah, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini rahmat dan izinnya kita kembali bisa bermuajaah di Masjid Aqwa yang kita cintai ini dalam rangka kita melaksanakan kewajiban subuh berjamaah dan juga dengan kajian pada pagi ini. Salawat dan salam semoga kepada Nabi kita, qudwah kita, idola kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita hari ini berjumpa ketika Pak Miftah WA saya, bisakah Ustadz mengisi hari Ahad nanti? Saya sedang sakit berat ya. Dari hari Selasa, Rabu, Kamis pada maghrib Pak Miftah WA. Tapi karena saya selalu rindu datang ke sini, saya bilang insya Allah bisa ya. Alhamdulillah Jumatnya bangun ya. Hari ini ada di sini alhamdulillah, walaupun masih serak-serak sesak. Kenapa ini menjadi penting kita bermuajahah? Karena hari-hari ini kita melihat pagelaran sinetron yang luar biasa, ciamik ya, didesain sembilan rupa sehingga umat ini terbingung-bingung ya. Ada lompatan-lompatan atau berbagai peristiwa yang unpredictable, yang tidak pernah diduga-duga. Yang paling heboh adalah awal September lalu ya, ketika tiba-tiba muncul Amin, apa tuh, Anies dan Imin ya, nah itu, dan Caimin. Banyak umat yang kemudian bingung. Makanya kemarin saya usul sama Pak Miftah, tema kita adalah menyikapi makar. Makar itu program, rencana, strategi kaum Islamofobia yang anti kepada Islam. Dan itu berlaku sejak zaman dahulu sampai kiamat. Orang-orang anti-Islam sampai kapan juga tidak pernah suka kepada kita. Dan mereka akan merencanakan berbagai makar. Tapi percayalah, tidak ada makar yang terjadi illa biiznillah. Penting kita paham. Ya. Semua yang terjadi itu dalam kuasa Allah. Itu kita baca tiap dalam sholat. Setelah sholat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa segala sesuatu, ala kulli syai'in qadir, atas setiap yang terjadi dia maha berkuasa. Jangankan makar orang kumpul berlima, bersepuluh, berjuta ya, di restoran, di kafe, di gedung bawah tanah ya, di bunker. Daun hitam jatuh di tengah malam gelap di atas oli, Allah tahu. Bagaimana yang itu kalau tidak tahu? Problemnya adalah kita seringkali luput meneropong membaca itu dalam konteks Quran dan Sunnah. Kalau kita sudah banyak tahu bahwa Nabi berpesan kalau kita mau selamat, tamastaktum bihima, berpegang kepada kedua pusaka apa? Al-Quran dan Sunnah. Masalahnya Quran ditajuk pajang sono ya, pajang kasih kabur barus ya, dibacanya belum tentu dibaca, tapi nggak coba dipahami apa maknanya. Tadi Ustaz Marzuki baca surat itu, dahsyat surat itu ya, kalau orang yang mengerti itu luar biasa. Nah makanya saya ulang bahwa kenapa Allah menjadikan Quran sebagai kitab terakhir yang memansuh kitab-kitab yang sebelumnya. Karena Quran itu pasti berisi pedoman orang hidup sampai hari kiamat. Dan orang hidup itu adalah aneka
aktivitas kan? Yang paling banyak urusan muamalah, bukan urusan-urusan ubudiyah. Saya sudah dipastikan bahwa dalam Al-Quran ada preseden, ada pedoman, ada cerita, ada konsep, ada aturan tentang apa yang terjadi pada manusia sejak dia turun sampai hari kiamat. Satu. Yang kedua, Allah menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Maknanya adalah seluruh perilaku Nabi adalah contoh praktek bagaimana meneropong, mencermati peristiwa yang terjadi sejak beliau hidup sampai hari kiamat. Tidak mungkin ada peristiwa yang terjadi di dunia ini tanpa bisa dicerna, dinilai, atau dibandingkan dengan peristiwa di zaman Nabi. Maka Quran adalah konsepnya, sirah adalah aplikasinya. Nah, kalau dua ini kita kaji, kita pelajari, orang selalu tidak akan bingung. Itu pertama. Tapi kalau kita hobi nonton berita, medsos, terus begini, pusing kok jadi begini. Anda bayangkan, 8 bulan Ryan Ruyun. Dan sejak bulan Februari kan? Tapi kita mesti melihat secara syar'i, secara konsepsi Islam. Yang pertama, Allah berfirman dalam Al-Quran kepada kita, wahai orang beriman, aufu bil uqud, tepati janji. Ini serius. Antum baca, nanti antum belajar di pesantren madrasah itu, kalau belajar fikih, pertama adalah toharoh, alma, ya. Kalau bicara akidah pasti adalah tauhid. Tapi kalau bicara akhlak, hadisnya panjang, sering saya ulang-ulang. Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Atas kamu wajib menjadi orang yang jujur, benar, sidik. Karena sidik itu membawa kamu menjadi kepada kebaikan albir, dan kebaikan itu membawa kamu kepada surga. Seorang hamba selalu berkata jujur, bersikap jujur, berbuat jujur, sehingga Allah catat di sisi Allah adalah sebagai siddiqan, orang yang jujur. Panjang itu hadis, berlanjut. Iyyakum wal kadzib. Kata-kata iyyakum itu adanya waspada betul, atau siaga satu, siaga satu. Hati-hati kamu terhadap dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena bohong itu membawa kepada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan fujur itu membawa kepada neraka. Seorang hamba, seorang manusia selalu berkata bohong, bersikap bohong, berbuat bohong, sampai Allah catat sisinya sebagai kadzaban. Mbahnya bohong. Kadzib dusta. Tapi kalau kadzab, Musallamah al-kadzab. Kenapa kadzab? Itu bohong yang berlipat-lipat. Ini masalah kita. Maka itu Nabi berpesan tepati janji. Allah mengatakan aufu bil uqud, tepatilah janji. Nabi pernah berhutang pada seseorang, berjanji mau bayar hutangnya di suatu tempat, janjian sama yang punya. 3 hari berturut-turut Nabi datang untuk membayar hutang, tapi yang punya piutang nggak nongol 3 hari. Kalau kita kalau bahasa orang Betawi, cuki mai juga nih orang, nggak datang-datang. Nabi tidak datang 3 hari, orangnya nggak datang, tapi Nabi menepati janji. Lihat peristiwa, misalnya, mengapa Nabi membatalkan perjanjian Hudaybiyah? Kita tahu Hudaybiyah itu terjadi tahun 6 dan 6 Hijrah. Nabi sudah woro-woro jamaah, wahai kaum muslimin, kita akan berhaji. Maka semua sepakat, semangat, karena sudah 6 tahun nggak pulang kampung, dan perginya juga luar biasa, meninggalkan harta, istri, anak, kebun, rumah, semua ditinggalkan kan, kecuali Umar bin Khattab. Semua ya tadi di Mekah orang kaya jadi miskin, yang sebelahnya suami jadi duda, yang sebelahnya istri jadi janda, yang semuanya kaya jadi nggak punya apa-apa. Sekarang Nabi ngasih warning, ngasih woro-woro akan segera haji. Semua berangkat semangat. Di tengah jalan menjelang di Mekah, di Hudaybiyah, dicegat oleh orang Quraisy. Terjadilah proses negosiasi. Suhail dikirim oleh orang Quraisy. Suhail ini jago negosiasi. Dibikinlah oleh Nabi perjanjian dari Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, lah kalau itu aku ente Nabi ngapain berantem gitu?
ngapain berantem, ngapain perang? Nggak mau. Jadi apa dong? Tulis Muhammad bin Abdillah. Fakta ini mengajarkan bahwa dalam negosiasi tidak boleh peleng-pelengan. Kalau peleng-pelengan nggak jadi. Itu mengapa yang dikirim Utsman bin Affan. Dan semulanya Umar bin Khattab yang dikirim. Nabi suruh Umar berangkat. Kata Umar, ya Rasulullah, mengapa bukan Utsman? Umar bukan menolak, tapi dia cerdas bahwa Bani Umayyah itu yang paling banyak di Quraisy. Dan Utsman itu adalah Bani Umayyah. Kedua, Utsman itu adalah pengusaha, negotiate. Umar itu jawara. Ya. Kalau salah, kemplang selesai. Ya. Secara proses negosiasi, Umar nggak cocok jadi negosiator, cocok yang jadi panglima. Maka Umar harus setuju. Ini juga yang kedua, bahwa Rasul saja yang dapat wahyu mendengar masukan dari sahabat. Apalagi kita, ya. Kita siapa? Nabi itu Rasul, dapat wahyu. Ketika Umar usul Utsman, beliau terima dan Utsman dikirim negosiasi. Singkat cerita, poinnya adalah kaum muslimin dilarang haji selama 10 tahun. 10 tahun loh. Jadi akan haji tahun 16 Hijriah. Itu kan tahun 6 tuh. Tapi tahun ke-8 Abu Bakar sudah memimpin rombongan haji ke Makkah, hanya 2 tahun. Kenapa? Karena Nabi membatalkan Hudaybiyah secara sepihak. Kenapa dibatalkan sepihak? Karena orang Quraisy melanggar perjanjian. Bahwa dalam berdamai itu tidak boleh ada intrik, nggak ada provokasi. Ternyata Ikrimah bin Abu Jahal memprovokasi Bani Bakar, satu suku Badui, ya, yang koalisi dengan orang Quraisy, menyerang Bani Asad. Itu satu kaum yang ikut dalam piagam Madinah. Ya, ini Badui sama-sama Badui nih, sama-sama kafir nih. Yang satu adalah tidak ikut Madinah, ikut sama Quraisy, yang satu ikut piagam Madinah. Isi piagam Madinah adalah salah satunya satu dengan yang lain saling bantu-membantu. Satu diserang berarti menyerang yang lain. Maka Nabi sebagai pimpinan tertinggi perintahkan kepada kaum muslimin bantu Bani Bakar untuk melawan Badui yang dibantu oleh Quraisy. Diperiksa, ternyata biang keroknya adalah Ikrimah bin Abu Jahal yang memprovokasi supaya menyerang. Maka Nabi batalkan Hudaybiyah hanya gara-gara itu. Kenapa? Perjanjian wajib ditaati. Sekali dilanggar batal demi hukum. Paham nih ya? Perjanjian wajib tuh, aufu bil uqud. Tapi kalau dilanggar batal, maka Nabi batalkan secara sepihak. Ya tahu tahun ke-10 kemudian terjadilah Fath Makkah, ya, gilang gemilang. Yang kedua, dalam piagam Madinah ada klausul itu. Ternyata Bani Quraidah, Yahudi, berkhianat waktu perang Farid, perang Ahzab. Disekutu dengan orang Quraisy, ya kan? Menolak dari belakang. Singkat cerita, perang selesai, Quraisy pulang ke Mekah, Nabi datangi Bani Quraidah untuk disidang. Kata mereka, ya Muhammad, jangan engkau jadi hakimnya. Takut dia nih, karena tahu melanggar janjian. Kata Nabi, apa mau kalian? Akan hak orang lain jadi hakim. Siapa yang akan menjadi hakim? Disebut namanya Said. Said itu orang Bani Quraidah yang masuk Islam. Ya, dia seorang Yahudi udah masuk Islam. Salah satu warga mereka. Dan dikenal orang yang sangat santun, lembut, halus, pemaaf. Harapannya, hukumannya, ingat pasti dong nggak ada orang berhukum berat. Said sedang sakit parah, luka parah di perang Uhud. Jemput oleh Nabi, suruh jemput, bawa ke Bani Quraidah. Said, hukumkan mereka yang telah berkhianat. Kata Said, dengarin, bunuh semua yang laki-laki, tawan anak dan wanita, rampas semua hartanya. Ya. Nabi enggak ibu diem, artinya setuju. Halo, jarang baca kan? Jarang kan? Nabi pemaaf. Kalau itu pribadi. Dutsur begini Nabi, Muhammad, siapa yang menolong kau sekarang? Allah, dia jatuh, ya, udah diambil, Dutsur, sekarang siapa? Dia maafkan. Nenek-nenek Yahudi yang suka ngemarin kotoran orang lewat, ya kan?
Nabi 3 hari kok nggak ada kotoran yang lewat. Nabi tanya sahabat, kemana tuh nenek? Sakit Rasulullah, ditengok gitu. Tapi kalau perjanjian akad, no way. Kita ini berkali-kali dikadali, masih cengar-cengir aja. Itu yang terjadi pada orang Rempang sebenarnya. Tanah Rempang itu tanah kerajaan Siak, Indrapura. Ketika Indonesia merdeka, secara sukarela Sultan Siak, Sarifuddin namanya, itu memberikan sumbangan ke RI 16 juta gulden. 2,5 kali lipat sumbangan Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan ngasih 6,5 juta gulden. Sultan Siak Indrapura 15 juta gulden tuh kalau sekarang kira-kira 300 triliun. Banyak gak? Wah, banyak lagi. Dan bukan cuma gulden, seluruh wilayah Siak Indrapura diserahkan kepada RI. Jogja tidak. Jogja tanah keraton kan, bukan tanah negara kan, tanah keraton. Tapi Siak tidak, semua diserahkan kepada RI. Saking cintanya kepada perjuangan. Bahkan dia yang membujuk sultan-sultan di Sumatera, Sultan Indragiri, Sultan mana untuk ikut kepada. Itu antum baca begitu kita, mereka semua jadi emang siapa? Di Sumatera itu banyak kerajaan loh. Ada kerajaan Palembang, ada Indragiri, ada Siak, ada Batanghari, ada macam-macam. Ini semuanya dengan bujukan Sultan ini lalu menyerahkan kepada RI. Bahkan Sultan ini pulang kampung rakyat biasa, saking cinta kepada. Lah sekarang anak cucunya diusir, pantaslah kalau mereka marah. Zaman dulu Pak, emang beli tanah pakai surat? Tanya sama bapak kakek ente, beli tanah di kampung. No, batasnya pohon anjuang, pohon mangga, betul? Pohon duren. Oh, pojok duren ya, pojok kanan duren, sono kelapa. Wah, ada pakai surat. Ya. Nah, negaralah yang wajib mengadministrasi. Karena Anda tinggal di situ secara sah, negara wajib mensertifikasi. Kita masuk pada materi kita, ya. Jadi kita janji itu ditepati. Nah, mari kita lihat ayat-ayatnya. Ayat yang pertama, surat Ar-Ra'd ayat 42. Waqad makaral ladzina min qablihim falillahil makru jami'an ya'lamu ma taksibu kullu nafsin wa saya'lamul kuffaru liman uqbadar. Dan sungguh orang-orang sebelum mereka dari zaman dulu kaum Islamophobia, saya menyebutnya begitu supaya semuanya yang naik itu kafir, zolim, asing maupun para munafikin, ya, yang wajahnya wajah tapi hatinya menempel kebencian kepada Islam yang luar biasa. Sungguh orang sebelum mereka, kaum Islamophobia ini telah mengadakan tipu daya. Ini suatu budaya dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang disangka oleh setiap orang. Lihat kalimatnya, ya. Ya'lamu ma taksibu kullu nafsin. Kata kullu itu detail, rinci. Kata kullu itu pasti detail dan rinci. Allah sangat tahu apa yang dibuat oleh setiap orang. Mau sendiri, mau berdua, di bunker, ruang rahasia, Allah sangat tahu. Dan nanti orang kafir akan tahu bagaimana nasib akhirnya. Nah, lihat ayatnya ini. Ini jadi mereka orang-orang kafir membuat perencanaan yang besar. Mereka berhasil satu, memecah istikbarun fil ardi wa makru sayyi wa la yakun makru sayyi illa bi ahli. Lihat kalimatnya, istikbarun fil ardi wa makru sayyi. Mereka takabur, jumawa di muka bumi dan merancang rencana jahat. Ya. Apa kata Allah? Tidak akan menimpa rencana jahat itu illa bi ahli, kecuali yang membuatnya. Kalau bahasa kita, siapa menanam dia akan menuai. Mereka
jumawa di muka bumi dan merencanakan sesuatu. Mereka lupa Allah mengatakan sesungguhnya apa yang mereka rancang itu hanya akan menimpa mereka sendiri. Bahkan Allah katakan lebih tegas lagi, lihat ayat situ. Ya. Fahal yang duruna illa sunnatal awwalin. Mereka tidak lain hanya menunggu-nunggu sunnah yang sudah terjadi sebelumnya. Ini aksiomatik. Jadi yang sedang ini adalah mereka tidak sadar, mereka sedang menunggu apa sunnah Allah yang terjadi sebelumnya. Lihat ayatnya, ini menarik ayat ini. Ya. Allah mengatakan, falan tajida sunnatillahi tabdila. Kata lan ada lamma lan. Kalau lam itu belum masuk. Tadi saya belum masuk masjid, belum. Ya. Sekarang ada di sini. Ya. Tapi kalau lan tidak selama-lamanya sampai hari kiamat. Misalnya walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini lan. Allah menjamin tidak terjadi perubahan pada sunnah itu. Enggak terjadi. Bahkan tambah lagi, tidak terjadi pada sunnah itu tahwila, pergeseran. Jangankan berubah, bergeser pun tidak. Dia konstan. Itu sunnah yang akan berlaku pada siapapun dimanapun. Kalau orang merencanakan kejahatan dengan kesombongan, dia sedang menggali kuburannya sendiri. Ya, ini luar biasa ayat ini. Ya. Jadi Allah mengatakan mereka jumawa, kan jumawa sekarang. Dia salah hitung, seperti juga salah hitungnya Fir'aun. Ya. Anda bayangkan, Fir'aun bikin konsep. Ini kata dukunnya nih bakal ada bayi Bani Israel nih, ya, yang akan masukkan Fir'aun. Bunuh semua, bunuh, habis semua. Ilah wahid, kecuali satu. Siapa satu? Musa. Di mana dipiaranya? Di istana. Dibunuh semua bayi kecuali Musa, selamat. Dikirim oleh ibunya di itu, ya, masukin ke laut, ya, kalau Sungai Nil itu diambil oleh Siti Asia, istri Firaun. Kata Asia, kan Firaun nih. Ya, Firaun namanya. Ini bocah cakep nih, lucu. Ya, ambil aja buat anak. Ini tuh segalak-galak Firaun laki-laki kalah sama awewe. Kalau para bapak-bapak macam-macam yang perempuan ya. Jadi Fir'aun aja yang sekejam itu kalah sama perempuan. Penguasa zalim dimanapun biasa, nangkap orang, menjalin orang, bunuh musuh itu biasa. Tapi nggak ada yang bunuh bayi kecuali Fir'aun. Tapi Fir'aun hatinya luluh ketika istrinya bilang, ini cakep ambil aja diambil, dirawat sampai gede, ujung-ujungnya Allah kalau punya makar itu kun fayakun, kita nggak tahu gimana ceritanya, kita nggak paham. Pokoknya judulnya unpredictable. Oke? Jadi setelah semua dikuasai, politik macam-macam, udah tinggal gitu bahwa kita nggak setuju pada kezaliman. Kalau dalam fikih Islam, kalau tanah kita dirampas, fardu'ain jihad. Kenapa ada jihad Afgan dulu di Afghanistan? Itu ulama berkumpul, sepakat ulama bahwa ini adalah fatwa jihad. Karena tanah Afgan dirampas oleh komunis Soviet. Ya, semiskin-miskin mereka, sebodoh-bodohnya mereka belajar agama. Di situ ada para ulama. Pasti belajar bahwa dalam Islam ada dua. Kalau tempat lain terjadi perang, itu fardu kifayah. Tapi kalau tanah kita dirampas, itu fardu. Bahkan seorang ahli tafsir yang paling ekstrim, Ibnu Hazm, itu menerjemahkan, kalau ada rumah kita nih, bisa nih maling, begal, ya, terus kita ngelawan, kita bunuh itu maling, kita nggak bisa dikenakan kisos.
Karena dalam posisi membela diri. Baron fil ard. Dan ingat baik-baik, Allah benci pada kemaksiatan. Allah benci pada kedosaan. Tapi sepanjang belum sampai takabur, masih dibiarin. Istidroj, layangan. Kalau udah takabur, enough. Just enough, selesai. Firaun jatuh karena takabur. Anna rabbukumul a'la. Jadi ini bisa kita pahami secara lebih baik. Nah, lalu Allah mengatakan bahwa tidak ada perubahan pada sunnah itu, tidak ada pergeseran pada sunnah itu. Pasti akan terjadi. Kapan? Itu kan yang kita tanya kan? Kapan? Nah, nanti sabar ya. Jangan buru-buru aja ya. Ya, awalam yasiru fil ard. Apa kamu tidak melihat berjalan di muka bumi? Fayanzuru, perhatikan, simak, cermati. Kaifa kana ladina min qablihim. Bagaimana ujung akhir orang-orang sebelum mereka. Wa kanu asyadda minhum quwwah. Padahal mereka itu asyadda minhum quwwah, jauh lebih kuat. Kekuatannya, ekonominya, teknologinya, tentaranya, semua lebih kuat. Tapi kalau Allah menghancurkan, ya hancur. Gitu. Ya. Jadi ini dua ayat ini harus jadi patokan kita. Karena sekali lagi bahwa kita berpandu pada Bismillah. Ya. Nah, sekarang kita melihat kira-kira bakal kemana permainan ini. Ada sebuah hadis. Hadis ini mungkin bagi sebagian orang agak aneh, agak unik. Dari hadis dari Abu Hurairah ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abi Hurairah qala syahidna ma Rasulullah sallam wa qala wa innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah akan menolong agama ini dengan seorang laki-laki pendosa. Fajir, bukan soleh. Kalau soleh wajar. Ya. Birrajulil fajir. Ketika Islam bersatu, hatta kecil geger. Ingat? Jadi Allah akan menolong hadzal din dengan laki-laki yang fajir. Yang sekarang ini sedang terjadi adalah sehebat-hebat orang Islamofobia itu berencana, tetap yang berlaku adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qad makaral ladzina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi fakhara 'alaihim saqfu min fawqihim wa atahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Ini nanti akan terjadi. Ya. Mereka merencanakan kebencian, tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka. Lihat, minal qawaidi, dari fondasinya. Ya, minal qawaidi, dari fondasinya. Ya. Maka lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas, bawahnya rontok, atasnya jatuh menimpa mereka. Ya. Fa'atamul adabu min haitsu la dan azab datang dari tempat yang tidak disangka-sangka. Sudah banyak kejadian yang tidak disangka-sangka dan terjadi. Dulu nggak ada orang menyangka Marcos jatuh kan? Marcos Filipina kuat banget itu. Kalahnya sama perempuan kan? Cory Aquino. Iya. Gara-gara Cory istri si Benigno Aquino, lalu ngomong. Dulu kadang menyangka PKI jatuh, ternyata hancur. Dulu kadang menyangka betapa Pak Harto begitu kuat bisa jatuh, ternyata juga semua sama. Ketika istikbar, sombong, ini adalah tanda sedang menggali kuburan sendiri. Nah, kapan akan datang? Allah telah janjikan. Nah, akan datang seperti itu. Min haitsu la yash'urun. Mereka nggak nyangka.
lagi asik-asik, lagi happy-happy, seolah-olah hebat. Nah, kita mesti optimis bahwa akan terjadi perubahan. Tapi nggak boleh berdiam diri, bos. Mau perubahan, mesti ada pergerakan lah. Ya, mesti ada pergerakan. Pergerakannya, nah sini, ini ada hadis Nabi SAW. Saya lupa masukin ke sini. Saya bacakan saja. Hadis Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari, bunyinya, la yazalu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haq hatta yatam amrullahi wa hum zahirun. Ini syarat untuk ini terwujud. Ini syaratnya. Ya. La yazalu ta'ifatum min ummati, akan selalu ada segolongan dari umatku dhahirina, tegak lurus di atas kebenaran. Ya. Ini syaratnya. Selama ada yang begini, ini akan terjadi. Ini kan tadi sunatullah aksiomatika. Ya. Kalau ada orang yang tegak di atas kebenaran dan mereka tetap kompak di situ, kokoh di situ, apapun yang terjadi, hatta yatum amrullah, sampai Allah menetap keputusannya, mereka tetap konsisten dalam kebenaran itu. Itu dua pokok cerita yang paling banyak Allah ceritakan. Satu, iblis dan Nabi Adam. Ya. Dua, Musa dan Firaun. Ya, ini yang ulang-ulang nih. Satu selesai lain nanti. Kenapa Musa dan Firaun? Karena kisah ini abadi sampai hari kiamat. Bahwa orang kayak Firaun, raja zalim ini butuh 3 sekondan. Tim, work. Satu, security yang sadis. Ya. Bisa tentara, bisa polisi, apa saja. Ya. Haman pemimpinnya. Kedua, perlu pengusaha orang kaya yang tamak, Qarun simbolnya. Yang ketiga, perlu cendekiawan, profesor, ulama yang tukang stempel, Bal'am tokohnya. Haman, Bal'am, Qarun adalah sekondannya Firaun. Maka Firaun dia meraja lela karena ditopang oleh 3 elemen: ekonomi, security, dan akademisi, ilmuwan, ulama. Ada faktor yang kelima, yang ini nggak bisa jalan kalau ini nggak ada. Dulu bahas di sini, masih ingat? Rakyat yang lemah. Surat Az-Zukhruf berbunyi seperti itu. Fastakhaffa qaumuhu fa'ata'u. Mereka tahu Firaun itu jahat, zalim, durhaka, sesat. Takut sama Firaun. Fa'ata'u, lalu mereka mentaatinya, tunduk, nurut kepadanya. Apa yang terjadi? Minal fasiki, bahum kanu qauman fasiki. Mereka ada orang-orang yang fasik. Saatnya orang-orang yang beriman tadi, zahirina 'alal haq, tegak di atas kebenaran apapun yang terjadi. Kalau itu yang terjadi, insya Allah kita akan menunggu yang tadi Allah sampaikan itu. Ya. Nah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini kata kuncinya kan? Mereka punya rencana, Allah juga punya rencana. Yang terjadi adalah rencana Allah. Percayalah. Yang terjadi adalah rencana Allah. Nggak usah khawatir. Tinggal kapan kita menjadi bagian rencana itu. Apakah jadi penonton, tepuk tangan, atau jadi pemain. Mau jadi apa, bos? Pemain apa penonton kita ini? Kalau pemain, pulang kajian, ajak yang lain jadi bener. Jangan kajian subuh pulang, lonsai tidur. Kajian subuh pulang, kasih uduk tidur. Ya. Itu buat diri kita sendiri. Karena perubahan akan terjadi kalau kita semua bergerak bersama-sama. Kalau bersama bergerak, Allah akan menggerakkan alam semestawi bersama dengan kita. Karena semuanya kan punya Allah. Ya. Gunung, laut, daun, pohon, udara, semua punya Allah. Kalau kita sudah dhahir alal haq, tegak atas kebenaran, insya Allah yang lain akan mengiringi kita. Hal itu yang terjadi, insya Allah nggak lama lagi terjadi perubahan. Amin. Ya. Tapi ini ayat-ayat ini kita pegang. Wa makaru wa makarallah. Kata kuncinya adalah yang terjadi makar Allah.
tapi maka Allah itu membutuhkan kita sebagai pelakunya. Kalau kita bekerja, Allah berikan Al-Quran yang lebih baik. Tapi kalau kita meneng-meneng baik, cicing baik, ya nggak bisa. Nggak bisa, kita mesti berbuat sesuatu. Jadi kata kuncinya ada pada kita. Kita menjadi umat yang pemberani atau umat yang penakut, ya. Cupu, tahu cupu ya? Cupu temannya culun ya. Masih wajah-wajah ganteng-ganteng begini, sehat-sehat. Kapan Firaun jatuh? Ketika tukang sihir yang diandalkannya justru berbalik arah kan? Ya. Ibnu kalau mengatakan tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu sangka mereka bersatu, hati mereka bercerai. Yang penting kita selalu siap. Apapun yang terjadi, tegak di atas kebenaran, berjuang jalan Allah, insya Allah ujung-ujung adalah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya mengajak semua, mari kita bersama-sama gerak bareng. Jangan cuma kita hadir tanpa kita berkontribusi. Berikan yang terbaik yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau kita berikan jalan Allah, pasti balasannya berlipat ganda. Saya juga insya nanti jannah. Amin ya rabbal alamin. Demikian pada saya persilakan. Fadl. Saya coba menjawab. Pertama tadi dari Pak Zul. Saya kira nanti Bapak bisa membaca di surat An-Naml ya, surat 27 ayat 48 dan seterusnya ya. Itu memang tentang ada 9 orang ya, di kota itu ya, yang yufsiduna fil ard wa la yuslihun. Yufsiduna itu fi'il mudhari. Fi'il artinya adalah selalu, sedang, akan, senantiasa. Wa la yuslihun, dan tidak berbuat kebaikan. Jadi ini adalah penegasan. Dan saya sampaikan bahwa Al-Quran itu kalau bicara itu pasti sampai hari kiamat, bukan cuma saat itu. Ini kan ibrah ya, pembelajaran kita. Jadi ini hanya menegaskan, tadi saya sampaikan untuk memperkuat secara dalil syar'i. Nanti Bapak bisa buka di surat Al-Qasas, surat An-Naml, maaf, Naml surat 27 ayat 48 dan seterusnya. Kan ya. Kata-kata tisna itu adalah detail bahwa di setiap wilayah kota disebut dengan Madinah. Kalau disebut Madinah itu kota yang berperadaban, ya seperti kayak negara, ya yang bukan tribal ya. Kalau tribal itu dia tidak Madinah. Kenapa itu Yastrib jadi Madinah? Karena dia menjadi sebuah kota yang kata Madinah itu kan sesuatu peradaban ya, nadani. Nah dia itu adalah peradaban. Nah jadi di tiap kayak sekarang ini di Indonesia, Malaysia, di dunia ini, di mana ada negara-negara, ada wilayah, situ ada orang-orang yang kerjanya merusak. Lihat ayatnya, ya, yufsiduna fil ard. Yufsidun tuh merusak. Tapi ini adalah orang munafik, ya. Orang itu kalau ditanya, kenapa ente berbuat kerusakan di muka bumi, mereka makan, ya, nahnu muslihun. Innama nahnu muslihun. Kami orang yang berbuat jadi slogannya itu keren, ya. Pembangunan, eco-city, itu istilah. Ya. Lihat dalam surat Al-Baqarah, itu 3 Allah membagi, mukmin, kafir, munafik. Nah, orang munafik dikatakan la tufsidu fil ard, jangan berkerusakan di muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka jawab kami justru berbuat kebaikan. Jadi kebaikan itu hanya sebuah tagline, sebuah apa? Merek tanpa ruh. Lihat saya, bagaimana pernyataannya seperti itu. Secara historik, kalau Yogyakarta kan memang dia wilayah keraton dan Pak Sri Sultan tidak pernah menyerahkan kepada Republik tanah itu tanah keraton tetap. Ya, cuma keraton mendukung RI, itu saja. Kalau Sultan Siak Indrapura itu bukan saja mendukung RI, bahkan menyerahkan seluruh tanahnya kepada RI. Seluruh tanahnya ya. Termasuk dia nyumbang 16 juta gulden. Lalu si sultan ini pulang kampung rakyat biasa ya. Karena dia cinta sama, bahkan dia tadi sarankan yang membujuk seluruh raja-raja di Sumatera untuk mendukung RI.
Harusnya kan yang dibayar dengan kalau dikasih air susu udah kasih udah air jeruk kayak gitu ya. Persis kayak orang Afghanistan. Kenapa Afghanistan nggak pernah jajah? Antum baca. Afgan itu 70% buta huruf. Tapi dia bangga bangsa nggak pernah dijajah. Malah jadi masuk sikat. Masuk Inggris KO. Di Pansir itu 50.000 Inggris mati di lembah Pansir tahun 50. Masuk Soviet. Anda tahu Soviet itu kita menjajah Afgan itu Spetsnaz. Dan itu kalau di sini Kopassus, pasukan elitnya Soviet, KO. Masuk Amerika, KO. Karena orang Afgan satu prinsip, dia buta huruf, dia miskin, dia naif, tapi satu punya harga diri. Ya, itu adalah Islam. Ya, Afgan itu Muslim. Makanya saya datang ke sana, cuma bilang Assalamualaikum. Waalaikumsalam, musliman saudara. Dia bilang assalamualaikum. Assalamualaikum, sengge, musliman. Karena mereka itu prinsip. Jadi itu yang kita nggak punya sekarang. Inilah sekarang jadi masalah kita hari ini. Bangsa kita, anak kita sekarang menjadi bangsa yang rendah diri. Ya, tinggi dikit ikut asing, K-pop lah, apa-apa lah, inilah. Ya. Coba kebayang antum, ada akhwat jilbabnya panjang, hafal Quran misalnya, tapi statusnya drakor, kan kacau. Ada nggak? Ya, anak sekarang banyak, anak-anak akhwat-akhwat itu pakaiannya panjang, tapi yang namanya sama drakor, ya, K-pop itu yang merusak orang Afgan itu. Dengan segala kenaifan ini, saking naif saya cerita. Saya bawa kamera kan dulu nggak kayak sekarang, kayak kamera pakai film kan terbatas, bisa dicuci. Ada 100 orang tentara di front itu nggak mau foto bareng-bareng, maunya wahid pusing saya kan. Gimana caranya habis film? Saya punya akal, pakai blitz, cekrek semua satu saya fotoin, tapi nggak ada filmnya, lucu doang. Ya kan nanti cuci nanti di kota, udah di foto baru ke kota, ya. Ya ini yang kata mereka sangat naif. Tapi satu hal, mereka menghormati orang soleh, orang baik. Saya tinggal di gua itu di gunung, itu di bawah, di atas itu wakil komandan, kan 2 itu bertingkat ya. Saya ngaji habis sholat maghrib, ngaji, dia bilang, wah ini orang soleh juga rupanya. Dia bilang, what under fog, waktu itu wartawan, fog, pindah ke atas. Dia tinggal tidur di atas, saya di bawah. Itu pohon yang luar biasa. Bagaimana mereka menghormati orang yang dianggap alim. Makanya Afgan itu sulit ditundukkan oleh siapapun. Mereka punya kebanggaan sebagai bangsa yang nggak pernah ini yang nggak ada pada kita. Kita justru hari ini bangga kalau jadi ngikutin. Nah, Melayu itu punya kelebihan, ya. Orang Melayu itu punya di situ kebanggaan kepada puak Melayunya itu yang luar biasa. Lihat Malaysia kan Melayu, ya. Makanya di Malaysia, Cina lebih banyak, kan? Tapi tetap yang ngatur Melayu, diatur seberupa sehingga nggak bisa bermacam-macam. Cina di Malaysia sama di sini kan banyak di Malaysia. Cina Malaysia sampai 30%. Kita berapa persen? Tapi mereka nggak bisa ngatur pemerintah karena kebanggaan Melayu itu loh. Nah, sebut Melayu pasti Islam, ya. Melayu adalah Islam. Nah ini yang sekarang ini harus kita bangkitkan bahwa kita ini Muslim. Karena Muslim kita bersatu. Jadi etnis apa tuh boleh, tapi jangan jadi kebanggaan. Gitu, ya. Yang ketiga tadi Bapak. Ya, saya kira semua sama, nunggu komando. Persoalannya gini, jangan nunggu komando, masing-masing kita menempa diri jadi komandan. Halo? Saya ulang, jangan nunggu komando, masing-masing kita menempa diri jadi komandan. Nanti saatnya terjadi, Allah pilih komandan yang terbaik dari yang terbaik. Itu kewajiban kita semua. Cuma kita harus menyiapkan diri untuk jadi orang yang terdepan, tapi bukan ambisi, menyiapkan diri.
punya prevensi, punya kualitas, punya kapasitas yang pantas kalau jadi pemimpin. Nanti Allah pilih yang terbaik. Karena kita infakkan semuanya, nggak bisa nyatuin. Allah yang bisa nyatuin. Dan sejarah mencatat seringkali pemimpin itu unpredictable. Bagaimana munculnya Talut? Ya kan Talut jadi pemimpin ditolak oleh Bani Israel karena tidak dikenal. Ya, mereka mengukur pemimpin dari dua, ya, uang. Ya. Dia tidak punya uang katanya. Ya. Katanya bahasanya ya, walitasatan minal mal. Talut tidak punya uang karena waktu itu ukurnya adalah uang, kayak zaman sekarang. Tapi nabinya menjawab, Allah berdua keunggulan, ya, fil jismi wal ilm, ya, ilmu dan jism, fisik dan ilmu. Bacalah surat Maryam, kisah tentang Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam, kisah tentang Ibu Maryam dan Isa alaihissalam. Dua kisah yang nggak masuk akal, ya kan nggak masuk akal. Nabi Yahya, Nabi Zakaria berdoa puluhan tahun minta anak, belum Allah kasih kan? Baru dikasih ketika umur 120 tahun, tulangnya udah rapuh, ubannya udah memutih, udah letoy, istrinya mandul, malah punya. Bagi Allah nggak ada mustahil. Kun, yang penting yakin Allah maha baik, itu doang kata kuncinya. Kita yakin nggak? Itu persoalannya. Jangan pesimis. Kadang-kadang umat ini gampang wah, biarin aja. Ya. Pantang orang Islam untuk dizalimi. La tazlimuna wa la tuzlamun. Jangan berbuat zalim, jangan mau dizalimi. Lah kita ini sekarang zalimi cicing wae, ya penting gua dapet, kan gitu masalahnya. Karena sudah nafsi. Nah, jadi kata kuncinya adalah mari kita berusaha menjadi orang yang bersungguh-sungguh. Apa mulainya? Pertama, kita usahakan diri kita tiap hari tidak ada hari tanpa sedekah. Saya ulang ya, jihad itu kewajiban semua muslim. Nggak ada yang bilang sunnah. Cuma dua aja tuh. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Clear. Nggak ada perdebatan situ. Yang kedua, jihad itu dalam semua Al-Quran, atau baca dari pertama sampai akhir. Semua ayat tentang jihad pasti bermula wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jiwa, harta dulu baru jiwa. Nggak ada jiwa dulu, harta dulu baru jiwa. Tapi ketika Allah membeli jihad kita, jiwa dulu, At-Taubah 111. Cuma satu. Ketika kita diminta Allah berjihad, harta dulu. Ketika Allah membalas dengan jiwa dulu. Satu ayat, At-Taubah 111. Tapi ayat yang lain masih dengan harta. Kenapa? Nggak mungkin orang berjihad dengan jiwa kalau medit. Caranya, tadi saya katakan kita bersedekah buat masjid, buat sabi, buat siapa saja. Yang penting berikan. Misalnya contoh sederhana, ini punya duit, beli sofa baru atau beli, itu kan pilihan. Nah kita ini kan masih, yang penting kan kita dulu kan, mobil udah keren, kayaknya udah tua deh 4 tahun ganti baru. Iya toh. Padahal mobil itu kalau kita rawat 10 tahun masih oke, gitu loh. Ya. Kenapa? Bukan boleh nggak boleh, itu namanya prioritas Pak. Skala prioritas. Memberikan yang lebih perlu. Nah, kita ini masih frame-nya adalah kita dulu, ya. Kita nih, mohon maaf, kita punya anak kita ini udah dewasa, belum punya rumah, kasihan, beliin rumah, ya. Kalau dia udah nikah, kalau secara syar'i itu dia nikah, sayonara kan? Selesai secara kewajiban, udah beres. Ya ada nasihat ya. Jangan sampai kita berpikir ini kita nih begini. Kita dulu waktu muda susah, kontrak, rumah kecil, rumah, mobil. Udah tua, khawatir anak kita susah kan? Maka harta kita habis buat ngurusin anak. Nih rumah udah, kesian tuh anaknya 2 belum punya mobil, beliin mobil. Kesian tuh, ya. Akhirnya harta kita habis buat begitu. Padahal dakwah ini butuh banyak. Nah, ini cara berpikir. Tiap orang punya rezeki. Tugas kita orang tua, didik yang baik, dia dewasa,
Anda urus keluarga Anda, ya. Kita ngurus, ya ada nasihat, bimbingan dari orang tua, sehingga itu akan luar biasa. Nah, makanya tidak ada hari tanpa sedekah. Minimal tadi saya minta antum buka Sabili, itu udah sedekah buat Sabili, karena itu berarti dia naik view-nya, ya kan. Yang kedua, ada rezeki mau 10.000, 20.000, masjid mana saja atau apa saja buat kebaikan. Mari kita jadi umat yang pemberani. Jangan ada hari tanpa sedekah. Sedekahlah minimal kepada istri Anda, ya. Yang kedua, membuka website dan lain-lain. Ya, punya rezeki berikan. Mudah-mudahan sedekah kita itu kalau semua berjalan, pasti Allah akan satukan kita dalam satu barisan. Allah lah yang bisa menyatukan kita, bukan siapa-siapa.